Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga kita semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga yang paling penting adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menunaikan berbagai macam amal-amal soleh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sudah menunaikan salat subuh berjamaah sambil juga melaksanakan ibadah shaum dan juga insyaallah talabul ilmi. Mudah-mudahan semua amalan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Topik kajian subuh kali ini adalah berkaitan dengan Ramadan dan semangat berwakaf. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawannya itu semakin bertambah ketika memasuki bulan Ramadan. Ya, jadi beliau semakin dermawan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, ketika kita ingin berderma di dalam agama Islam, agama kita ini yang mulia, ada beberapa bentuk derma, beberapa bentuk sedekah yang sering disebut dengan istilah ziswaf: zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Apa bedanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Khususnya yang mungkin agak sedikit membingungkan, misalnya apa bedanya antara sedekah dengan infak? Hadirin rahimakumullah, jadi sedekah itu terbagi menjadi dua. Ada sedekah yang sifatnya itu materi, ada sedekah yang sifatnya non materi. Nah, jadi sedekah itu ibaratnya lebih luas cakupannya ketimbang dengan infak gitu. Ya. Sedekah yang sifatnya non materi, contohnya adalah senyum, ya kan? Makanya kata Rasulullah SAW, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tuh. Bahkan semua perbuatan baik itu juga masuk dalam kategori sedekah. Semua perbuatan baik. Kata Rasulullah SAW, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan yang baik, setiap perbuatan yang ma'ruf itu adalah sedekah.
Ya. Nah, sedekah ini terbagi menjadi dua tadi kan. Ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi. Nah, sedekah yang sifatnya materi inilah yang disebut dengan infak. Jadi infak itu, kalau kita mendengar kata infak, maka udah pasti itu bentuknya materi, harta, bisa uang, ya bisa barang dan lain sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, infak ini dibagi menjadi dua lagi. Ya, infak ini, sedekah yang bentuknya harta, dibagi menjadi dua lagi. Ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Gitu, ya. Infak itu ada dua, ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Infak yang sifatnya wajib ada banyak. Contohnya adalah zakat. Jadi zakat itu adalah sedekah harta yang wajib. Makanya di dalam Al-Quran seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut zakat dengan istilah sedekah. Sebagai contoh, misalkan dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah," dan seterusnya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan siapa orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8, ya. Ya, tapi di situ di alam ayat yang barusan dibacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah sedekah untuk ya merujuk kepada zakat. Contoh yang lain, misalkan dalam ayat yang lain ya, dalam surat yang sama, surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Khudz min amwalihim shadaqah." Ambillah, ya. Khudz itu artinya ambillah, kata perintah. Ya, karena kalau dalam pemerintahan Islam, zakat itu wajib hukumnya dan pemerintah itu berhak untuk mengambil. Ya, mengambil seperti sekarang orang mengambil pajak gitu ya, tagih gitu. Khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah, ya, perintah itu kepada otoritas zakat ya untuk mengambil zakat daripada harta kaum muslimin yang memang sudah berhak ya, sudah layak untuk membayar zakat. Hadirin Allah, mungkin sedikit membahas zakat dulu ya sebelum wakaf. Kenapa? Karena ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimanapun besarnya pahala ibadah sunnah, pasti lebih besar ibadah yang wajib. Yang kadang-kadang kita lupa dengan yang wajib, kemudian mengutamakan yang sunnah. Nah, ini kadang-kadang menjadi terbalik ya. Dalam sebuah hadis ada seorang badui datang pada Rasulullah SAW. Orang badui itu apa ya? Orang Arab kampung ya kira-kira gitu. Datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang kalau saya melakukannya saya bisa masuk surga." Pertanyaannya simple, to the point juga. Tunjukkan pada saya satu amalan yang kalau saya melakukannya saya akan masuk surga. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama adalah menyembah Allah ya tanpa menyekutukannya. Satu. Kemudian mendirikan sholat yang wajib. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Dan yang keempat adalah melaksanakan saum wajib di bulan Ramadan.
Kemudian yang menarik, orang Arab Badui ini mengatakan gini, demi Allah saya tidak ingin menambah daripada itu gitu. Artinya beliau ingin bilang, saya cuma mau itu aja, yang lain nggak mau gitu. Kemudian setelah dia pergi, ya, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, siapa yang ingin melihat ahli surga, maka lihatlah orang ini. Hadirin Allah, hadis tersebut menunjukkan bahwasanya kita harus betul-betul menjaga yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah. Tetapi yang sunnah juga penting, karena kita tidak tahu amalan wajib kita tertunaikan dengan baik atau tidak. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, amalan sunnah itu bisa menambal kekurangan-kekurangan amalan wajib. Ya, barangkali misalkan sholat kita ada kekurangan sedikit-sedikit, ya, maka itu akan ditambal oleh sholat-sholat sunnah. Zakat kita juga mungkin ada kurang-kurangnya, ya, maka itu juga akan diperbaiki oleh sedekah-sedekah yang sunnah. Hadirin Allah, zakat itu juga terbagi menjadi dua lagi, ya. Yang pertama adalah zakat fitri. Yang kedua adalah zakat mal. Ya, dua-duanya bersifat wajib, ya, bagi yang mampu. Ya. Zakat fitri berkaitan dengan bulan Ramadan, dan zakat mal tidak berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, ini yang kemudian sering disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Kaum muslimin sebagiannya berpikir bahwa zakat mal itu berkaitan dengan bulan Ramadan, padahal zakat mal tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan adalah zakat fitri atau zakat fitrah, ya. Oleh sebab itu, hadirin Allah, ya, jangan lupa untuk menunaikan zakat fitrah. Kapan ditunaikannya? Berdasarkan surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional tahun kemarin, ya, tahun 2021 atau 1442 Hijriah, zakat fitrah dapat ditunaikan sejak awal bulan Ramadan, sejak sekarang sampai paling lambat sebelum sholat Idul Fitri, ya. Jadi kita sudah bisa menunaikan zakat fitrah sejak sekarang. Berapa besarnya? Kalau tahun lalu itu sekitar 40.000 rupiah per jiwa, ya. Kalau sekarang Allah alam mungkin ada kenaikan, ya, bisa 45.000, bisa juga 50.000. Nggak tahu kalau di masjid ini berapa, ya? Di masjid ini berapa? 45, ya. Nah, di sini masjid ini 45.000, ya. Atau ditunaikan dalam bentuk beras, misalkan ada yang ingin menyalurkan dalam beras juga bagus, ya, sebesar 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras yang biasa kita makan, ya. Nah, ini penting sekali hadirin Allah untuk kemudian kita bayarkan, karena apabila kita tidak menunaikannya sampai kemudian sholat Idul Fitri selesai dilaksanakan, maka kita bisa berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi tidak sempurna. Itu zakat fitrah. Adapun zakat mal, sebagaimana yang dijelaskan tadi, tidak berkaitan dengan bulan Ramadan. Tetapi zakat mal bisa juga ditunaikan di bulan Ramadan, tergantung daripada nisab dan haulnya. Nisab itu adalah batas minimal harta kena atau mulai dihitung zakatnya, nisab. Adapun haul artinya dia sudah mengendap selama 1 tahun. Berapa nisabnya? Nah, nisabnya ini berdasarkan juga surat keputusan Basnas Indonesia tahun 2001 kemarin,
standarnya itu setara dengan 85 gram emas, atau kalau dirupiahkan sekitar 79.700.000 rupiah. Dibulatkan saja menjadi 80 juta rupiah. Nah, sekarang kita sudah tahu nisab tuh batasnya adalah sekitar 80 juta rupiah. Nah, sekarang dicek rekening Bapak dan Ibu sekalian, gitu. Baik yang berupa tabungan atau sukuk atau deposito dan lain-lain, ya, semua dicek. Apabila semuanya totalnya bukan satu rekening, ya, kadang-kadang bisa juga kan, ya. Semua rekening itu digabungkan selama milik kita, ya, digabungkan jadi satu di total. Apabila sampai 80 juta berarti kita sudah masuk ke dalam nisab, ya, nisab. Nah, apakah kita langsung mengeluarkan zakatnya? Belum tentu. Kapan kita mencapai nisab harta kita, ya? Misalkan umpamanya harta kita mencapai nisab pada tanggal 1 Rajab, ya, 1 Rajab. Jadi ngitungnya itu pakai kalender Hijriah, karena berbeda kan antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Misalnya menggunakan tanggal atau mencapai nisab pada tanggal 1 Rajab. Asumsikan misalkan hartanya itu tetap, ya, tidak berkurang, tidak bertambah, ya. Asumsikan biar gampang hitungnya 100 juta, ya kan, ya. Tadi kan batas minimalnya 80 juta. Misalkan hartanya itu 100 juta. Tidak bertambah, tidak berkurang, stabil gitu, mengendap selama 1 tahun. Ternyata tahun ini, 1 Rajab tahun ini hartanya masih 100 juta. Nah, maka, ya, hadirin rahimakumullah, orang tersebut sudah wajib membayarkan zakat mal pada tanggal kapan? 1 Rajab, gitu, ya, pada tanggal 1 Rajab. Boleh tidak ditunda? Tidak boleh. Ya, misalkan saya mau nunda aja deh, nanti bayarnya pas bulan Ramadan. Tidak boleh, ya. Zakat mal, hadirin rahimakumullah, tidak boleh ditunda. Yang boleh itu adalah dipercepat, takjil. Jadi takjil itu sebetulnya secara bahasa artinya mempercepat. Kalau kita misalkan buka puasa kan ada istilah takjil, ya. Tapi kayaknya sudah mengalami pergeseran, ya. Ayo makan takjil, ya. Makan takjil, jadi makanan buka puasa itu takjil. Padahal takjil itu maksudnya adalah mempercepat buka puasa, takjil, gitu, ya. Karena mempercepat buka puasa itu hukumnya sunnah. Jangan menunda, udah azan, bahkan belum azan tapi udah waktu. Kadang-kadang muazinnya makan dulu, ya kan. Masjid rumah saya itu nggak seragam, yang sini udah azan, yang situ 5 menit kemudian, mungkin dia makan dulu. Jadi patokannya bukan azan, patokannya adalah waktunya udah masuk atau belum. Kalau memang sudah masuk, walaupun belum azan, ya buka saja, gitu, ya. Nah, zakat ini boleh ditakjil, dipercepat apabila ada hajah, ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya ada orang miskin yang betul-betul membutuhkan, dililit utang misalnya. Kalau tidak, misalkan dia akan misalnya, ya, ini kasus nyata di Bogor lagi, diambil anaknya. Nah, dikira zaman sekarang udah nggak ada perbudakan, ya. Rupanya masih ada yang seperti itu. Kalau tidak bayar, ini diambil anaknya. Itu ada seorang yang seperti itu mengadu kepada satu lembaga zakat, ya. Kalau tidak bayar 5 juta saja akan diambil anaknya. Nah, kemudian dibantu, ya. Nah, ketika ada kasus-kasus seperti itu bisa. Hadirin rahimakumullah, hikmahnya adalah mengapa zakat mal itu tidak ditunaikan di bulan Ramadan saja, ya, karena orang miskin itu bukan cuma ada di bulan Ramadan, ya, orang miskin juga ada di bulan-bulan yang lainnya, ya. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu zakatnya berapa? Zakatnya itu 2,5% dari total hartanya, ya. Tadi hartanya 100 juta,
1 Rajab 1443 atau tahun ini misalnya, maka dia harus membayar 2,5% dari 100 juta, yaitu 2,5 juta. Nggak besar kan, insya Allah ya. Insya Allah tidak besar bagi orang-orang yang memang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dikali saja. Kalau 1 miliar berarti 25 juta saja zakatnya. Ya, diserahkan kepada amil zakat yang terpercaya, ya, yang resmi, ya, supaya nanti lebih bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu hadirin Allah, marilah kita tunaikan zakat kita, ya. Apabila memang jatuhnya misalkan tahun kemarin kita membayarnya di bulan Ramadan, ya sudah, berarti bulannya misalkan harta kita masih di atas nisab sepanjang tahun kemarin, Ramadan kemarin, dari tahun kemarin sampai tahun ini, maka ya sudah, kita membayarkan pada bulan Ramadan. Itulah yang saya sebut tadi di awal, bahwa zakat mal itu bisa ditunaikan di bulan Ramadan, bisa juga di luar bulan Ramadan, tergantung daripada haulnya. Nah, ini yang wajib, zakat mal dan zakat fitrah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa kita perlu melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, supaya bisa menutupi, ya, mengurangi, memperbaiki amal-amal yang wajib yang kurang. Banyak pilihan daripada sedekah, ya, sedekah, ya, ada infak, ya, ada hibah juga, ya, ada kemudian juga hadiah, itu sunnah semua tuh. Nah, ada satu amalan sedekah atau infak yang sifatnya sunnah ini yang menarik, ya, yang dikatakan oleh para ulama tidak ada satupun sahabat Nabi SAW yang memiliki kelapangan harta melainkan pasti dia itu melakukannya, ya. Sebutkan oleh para ulama, ma min sahabiyyin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzi maqdiratin illa wa lahu waqf. Tidak ditemukan satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kelapangan harta melainkan pasti dia berwakaf. Ini menarik, hadirin Allah, statement dari para ulama ini, ya, amalan sunnah tapi tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat. Apa keutamaannya? Ternyata keutamaannya besar sekali wakaf ini. Hadis yang sering kita dengar, misalkan hadis riwayat Muslim, idza matal insan, atau idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ketika kita meninggal, maka terputus semua amalan kita kecuali ada 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan, ya. Sedekah jariyah yang dimaksud dalam hadis ini adalah wakaf. Artinya, walaupun kita sudah meninggal, ya, pahalanya itu akan terus mengalir kepada kita. Ini luar biasa, hadirin Allah. Pasif income dalam urusan akhirat, ya. Mungkin dalam urusan dunia kita berjuang luar biasa untuk bisa mendapatkan pasif income. Ketika kita sudah tua, kita tidak ingin bekerja lagi, ya, supaya tetap bisa menghasilkan. Itu yang banyak dikejar orang sekarang, pasif income, beli properti misalnya. Itu bagus tentunya, tidak ada masalah. Namun jangan lupa juga kita perlu, ya, punya juga pasif income setelah kita meninggal dunia, ya. Dan diantara yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan wakaf, ya. Ini masjid kelihatannya belum selesai, ya, panitia, ya. Kelihatannya mudah-mudahan, ya, dengan wakaf, ya, para jamaah sekalian, ya, bisa diselesaikan, ya. Itu yang pertama, bisa menghasilkan pasif income untuk kebutuhan akhirat, ya. Mungkin waktu meninggal misalnya, pahala kita itu ngepas gitu, ya, ngepas gitu.
Tetapi karena kita punya pasif kan ditambah terus, akhirnya cukup untuk bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, keutamaan wakaf ini adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Lan tanalul birra. Lan itu kemudian ketemu dengan fi'il mudhari, artinya itu tidak akan pernah, artinya. Ya. Tidak akan pernah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita nih masuk ke dalam kategori albir. Para ulama kemudian menafsirkan kata bir di sini adalah surga. Ya. Tidak akan pernah kita bisa masuk ke surga, ya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita itu menginfakkan apa yang kita cintai, yang kita sukai. Ya. Hadirin Allah, yang menarik adalah ketika ayat ini turun dan kemudian didengar oleh para sahabat, dan para sahabat itu punya karakter yang luar biasa. Ya, ketika mendengar ayat langsung dieksekusi gitu, sebisa mungkin. Seperti misalkan waktu turun ayat khamr, ya, waktu itu masih boleh, sebelum turun ayat khamr masih boleh untuk meminum khamr. Sampai ada ayat la taqrabus sholata wa antum sukara, kata Allah. Jangan sholat kalau masih mabok gitu. Artinya kalau masih mabok jangan sholat dulu. Ya. Seperti itu. Itu awal-awal di awal-awal ayat tentang khamr itu. Tetapi ketika ayat khamr itu turun, mereka langsung ya memecahkan gentong-gentong mereka sampai kota Madinah ketika itu banyak dibanjiri oleh khamr dari rumah-rumah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat hijab, misalnya ayat memakai kerudung atau jilbab, ya, langsung para wanita itu mengambil apapun yang bisa dipakai untuk menutupi auratnya. Kalau sekarang mungkin gorden, ya, yang penting menutup dulu gitu, sambil menunggu hijab yang lebih proper, kira-kira begitu, ya. Yang penting menjalankan perintah Allah dulu, ya, baru kemudian yang lain. Nah, dalam kasus yang ini, ketika turun ayat yang tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kemudian para sahabat mendengar. Di antara sahabat yang mendengar itu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang pada Rasulullah SAW, mendengar menyatakan bahwa beliau mendengar ayat yang tadi dibacakan. Itu. Kemudian beliau langsung mengatakan begini, "Ya Rasulullah, saya punya tanah di Khaybar. Tanah di Khaybar itu, hadirin Allah, adalah tanah yang subur. Ya. Khaybar itu tadinya punya orang Yahudi. Kemudian terjadi perang antara orang Yahudi dengan kaum muslimin, sehingga tanahnya itu diambil alih oleh kaum muslimin, dibagikan kepada kaum muslimin. Dan salah satu yang mendapat ghanimah, ya, atau harta rampasan perang dari perang Khaybar itu adalah Umar bin Khattab. Dan beliau mendapatkan satu bidang tanah yang sangat strategis. Kebun, ya, bukan cuma tanah tapi juga ada kebunnya, dan sangat subur, strategis pula. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya belum pernah memiliki harta yang semewah ini. Ya. Memang hadirin Allah, kalau kita baca sirah sahabat itu, Umar bin Khattab ini bukan termasuk sahabat yang kaya raya seperti
Abu Bakar ataupun Utsman atau Abdurrahman bin Auf. Beliau itu berasal dari keluarga yang biasa saja, ya. Hadirinullah, kemudian Umar bin Khattab ini meminta perintah daripada Rasulullah SAW. Ibarat kata, terserah Rasulullah, mau diapain aja terserah harta ini. Jadi beliau itu di dalam hadis tersebut disebutkan meminta perintah, istamar istilahnya, meminta perintah dari Nabi SAW, bukan meminta saran, ya kan, beda. Kalau minta saran boleh diturutin, boleh enggak, kan gitu. Tapi kalau meminta perintah 100% pasti akan dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Hadirin Allah, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Dan ini menarik. Jawaban Rasulullah SAW ini menjadi definisi wakaf yang kemudian dikembangkan oleh para ulama. Rasulullah mengatakan, in syi'ta habbasta al-asla wa tasaddaqta biha. Wahai Umar, ya. Di sini Rasul menarik sekali menggunakan kata-kata in syi'ta. Walaupun sudah 100% ya diserahkan pada Rasulullah, Rasulullah tetap menggunakan kata-kata in syi'ta, kalau engkau mau. Dikembalikan lagi ya kepada Umar bin Khattab. Kalau engkau mau, artinya di sini Rasulullah menghargai kepemilikannya Umar bin Khattab. Ya. Kalau sekarang mungkin gimana? Oh iya, langsung sini saya gitu ya. Kalau dulu enggak, Rasulullah SAW betul-betul menghargai kepemilikan seseorang. Ya, in syi'ta habbasta al-asla wa tasaddaqta biha. Habbasta al-asla ini artinya adalah engkau tahan pokoknya, ya, engkau tahan pokoknya, wa tasaddaqta biha, dan sedekahkan hasil panennya. Karena waktu itu wakafnya adalah kebun. Di situ ada kurma misalnya. Maka ketika nanti ada panen, ya ada manfaat air, sumur, segala macam dari aset wakaf itu, maka itu semua disedekahkan ya kepada kerabat dan juga kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian disinilah hadirinullah menjadi definisi dari wakaf itu, menahan pokok dan menyedekahkan hasil. Yang inilah yang kemudian membedakan antara sedekah, maksud saya antara wakaf dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Ya. Kalau sedekah yang lainnya itu boleh dihabiskan. Misalnya kita sedekah untuk iftar, untuk makan sahur misalnya. Kan ketika sedekah misalkan dalam nasi kotak gitu ya, nasinya akan dimakan, ya kan? Nah, sama lauknya dimakan habis. Nah, yang kayak begitu itu tidak bisa dijadikan wakaf karena habis pakai dalam waktu cepat gitu. Adapun wakaf itu tidak boleh habis harta pokoknya atau harta intinya. Kalau misalkan masjid misalnya ya, tanah gitu, kan nggak habis kan? Kita selalu menggunakan masjid ini gitu. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya, inilah kemudian yang menjadi keutamaan wakaf, ya, keutamaan wakaf yang kita bisa pahami ya, kenapa kemudian para sahabat Nabi SAW itu ya kemudian sangat bersemangat sekali untuk melakukan wakaf. Ya. Hadirin Allah, mungkin ada istilah-istilah yang mungkin perlu saya jelaskan ya, sedikit kaitan dengan wakaf ini. Sebagaimana juga yang sudah diundang-undangkan. Jadi alhamdulillah negara kita sudah punya undang-undang wakaf khusus tahun 2004. Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ya. Jadi wakaf ini ada pihak-pihaknya. Ya. Yang wakaf namanya itu wakif. Kalau yang menerima wakaf, yang mengelola wakaf, misalkan pengelola masjid ini, itu namanya adalah nazir atau nazir kalau bahasa Indonesia. Kalau zakat kan istilahnya apa? Amil ya. Amil ya. Yang zakat namanya muzaki. Yang ngelola namanya amil zakat gitu. Kalau wakaf, yang wakaf namanya wakif,
Yang mengelolanya adalah nazir. Kemudian yang menerima manfaat dari wakaf itu namanya adalah mauquf alaihi. Kalau di zakat namanya adalah mustahik zakat. Jadi beda ininya, istilah-istilahnya. Kemudian hadirullah, mungkin yang perlu saya sampaikan juga kaitan dengan wakaf ini adalah berkaitan dengan objek harta wakaf. Hadirullah, wakaf ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kaum muslimin ini sudah terbiasa wakaf, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tidak hanya kisah-kisah yang luar biasa yang dikisahkan tadi di zaman para sahabat, tapi juga sudah familiar, sudah diamalkan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Bahkan hadirullah, Indonesia ini merupakan negara yang paling banyak punya aset wakaf di dunia. Sekitar 420.000 aset wakaf. Itu yang terdata. Belum yang tidak terdata. Gitu kan, kadang-kadang ada yang tidak terdata kan. Orang wakaf aja gitu, lisan saja. Tapi dikelola kemudian dimanfaatkan secara wakaf. Tapi ini nggak bagus hadirullah. Saya mungkin ingin sedikit juga berpesan kaitan dengan hal ini. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, saya lupa data persisnya, tapi sekitar 60% wakaf itu yang terdata dari 400 ribuan aset wakaf tadi, baru sekitar 60%-nya yang bersertifikat. Yang apa? Yang bersertifikat. Nah, hadirullah, ini sebaiknya diselesaikan apabila kita ingin berwakaf. Karena biasanya akan menimbulkan banyak masalah kalau tidak diurus legalitasnya. Gitu. Pernah ada misalnya satu kasus, kebetulan saya mengikuti kasusnya. Satu buah pesantren dulu diwakafkan oleh seorang kepada seorang wakif kepada seorang nazir tadi, seorang pemberi wakaf dan seorang pengelola wakaf. Kemudian oleh nazir tadi dikelola sebagai pesantren. Sudah berjalan puluhan tahun. Kemudian masalahnya adalah aset wakaf ini belum diurus. Belum diurus legalitasnya, baru lisan saja, bahkan hitam di atas putih sama sekali nggak ada gitu. Kiainya udah tinggal di situ, sama keluarga tinggal di situ, santrinya juga sudah banyak di situ, udah banyak juga alumninya, ya. Kemudian namanya orang kan meninggal karena tanah itu belum diurus wakafnya, ngurusnya itu ada dua, ngurusnya itu pertama ngurusnya ke KUA, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Kalau di sini maksudnya Kecamatan Bogor apa nih? Tanah Serial Tanah Serial. Nah, berarti ngurus ke KUA Tanah Serial gitu. Ya. Setelah beres KUA-nya, nanti keluar namanya akta ikrar wakaf. Biasanya urusannya itu langsung dengan kepala KUA, bukan staf-stafnya. Yang berhak nandatangan akta ikrar wakaf itu berdasarkan undang-undang wakaf adalah kepala kantor urusan agama. Nah, setelah keluar akta ikrar wakaf, kita bisa bawa akta ikrar wakaf dan juga berkas-berkas lainnya seperti sertifikat, SHM kalau udah SHM, kalau belum AJB misalnya, bawa atau AJB-nya, dan juga surat-surat yang lain dari desa misalnya surat keterangan tidak sengketa, dan yang lain sebagainya, pajak segala macam bawa ke kantor BPN. Di sini maksudnya kantor BPN Kota Bogor kan ya. Berarti datang ke kantor BPN Kota Bogor. Alhamdulillah saya juga udah pernah mengurus beberapa kali. Kalau udah sertifikat itu cepat sekali. Paling nggak nyampe sebulan sudah bisa keluar sertifikat wakafnya. Jadi sertifikat lama diambil, diganti baru namanya sertifikat wakaf. Kalau sudah keluar sertifikat itu udah luar biasa kuat. Luar biasa kuat. Tidak bisa dijual, tidak bisa dihibah, tidak bisa juga diwariskan.
Ini masjid udah diurus belum nih? Mudah-mudahan udah ya, alhamdulillah. Karena banyak juga masjid masih girik ya, dan akhirnya timbul sengketa gitu. Lanjutin kisah yang tadi. Jadi ketika yang wakif, yang dermawan ini sudah wafat, otomatis hartanya itu karena belum diurus sertifikatnya, secara hukum menjadi milik atau menjadi waris buat keturunannya. Kebetulan keturunannya ini kurang baik niatnya gitu ya, atas nama pesantrennya juga atas nama dia gitu ya. Dulu waktu wakaf puluhan tahun yang lalu harganya masih Rp5.000 per meter. Sekarang harganya sudah 3 juta per meter. Tergoda lah dia. Luasnya juga mencapai lebih dari 1.000 meter. Lumayan 3 miliar. Akhirnya betul dijual, hadirin Allah. Pesantren dijual, pesantren wakaf. Walaupun secara agama itu sudah wakaf, hadirin Allah, tidak cukup. Harus diurus juga yang namanya legalitasnya. Hukum secara negaranya diurus gitu. Karena nggak bisa kan, artinya kita ini sudah wakaf tapi nggak ada legalitasnya, buktinya apa ya kan, akhirnya nggak bisa berbuat banyak, akhirnya tetap dijual dan sudah berubah sertifikatnya menjadi milik orang lain. Alhasil hadirullah pesantrennya bubar, pesantrennya diusir lah kira-kira gitu ya, santrinya berikut juga keluarga kiainya juga disuruh pindah. Ini yang terjadi apabila kita tidak mengurus wakafnya. Nah, oleh sebab itu hadirinullah ya, kita niat baik wakaf kalau bisa sampai tuntas ya, sampai urusan legalitasnya itu beres. Minimal sampai akta ikrar wakaf, tapi kalau bisa jangan berhenti sampai situ, lanjutkan sampai sertifikat wakaf. Dan itu finalnya di situ udah. Nggak ada lagi legalitas yang lebih tinggi daripada sertifikat wakaf ya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan ya, kaitan dengan legalitas wakaf. Satu lagi terakhir, sampai jam berapa kita biasanya? Sudah ya? Ya syuruk ya, bentar lagi ya. Mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tadi kaitan dengan legalitas itu penting, hadirin Allah ya. Jadi kalau wakaf nih tolong diurus ya sampai ke KUA, sampai juga BPN-nya betul ya. Kalaupun enggak, minta nazirnya untuk ngurus. Jangan sampai kemudian kita udah percaya begitu saja, ternyata kita wafat dan kemudian nanti bisa terjadi masalah yang muncul di kemudian hari. Mungkin kitanya atau nazirnya, generasi kita nggak ada masalah, tapi siapa tahu generasi kedua dan generasi ketiga. Biasanya Allah, masalah wakaf ini muncul di generasi ketiga. Biasanya di cucu biasanya. Orang tuanya udah aman, damai, anaknya juga damai, masalah di cucu berebutan harta wakaf, karena ini menjadi harta waris. Dan kenapa biasanya muncul di generasi ketiga? Karena biasanya juga saat itu harga wakafnya itu sudah jauh lebih mahal ketimbang waktu diwakafkan oleh wakif di generasi pertama. Kemudian yang terakhir adalah yang saya sampaikan berkaitan dengan bentuk wakaf ya. Kalau kita lihat data di sistem informasi wakaf hadirullah, dari 400.000 aset wakaf yang ada tadi, yang terdata di Kementerian Agama, itu sebagian besar ya berupa masjid dan musola. Masjid dan musola, 3M. M pertama itu masjid, M kedua itu madrasah, M ketiga itu makam. Jadi sepertinya masyarakat kita ini baru mengenal wakaf itu dari 3 itu aja. Masjid, madrasah atau sekolah, dan juga kuburan, makam gitu. Padahal Allah, kalau kita lihat contoh daripada sahabat Nabi SAW, wakaf itu bisa juga dalam bentuk kebun. Ya, misalnya Anda punya kebun sawit misalnya ya, atau kebun lah, tanah gitu ya, itu bisa diwakafkan. Utsman bin Affan pernah wakaf sumur, dibeli dari seorang Yahudi dengan harga 20.000 dirham. Ya, 20.000 dirham tuh kalau 1 dirham 100.000
Berarti berapa tuh? 20.000 kalau saya 2 miliar ya. Sumur dibeli dari orang Yahudi 2 miliar, kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin. Gitu. Ya. Jadi hadirinullah, wakaf itu bisa kita lakukan untuk berbagai macam bidang, macam-macam. Bukan cuman 3 yang tadi, bukan cuma tempat ibadah, bukan juga untuk makam, bukan. Tapi juga bisa dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Dalam undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 tadi, pasal 22 huruf E ya, disebutkan bahwa wakaf itu bisa juga dalam bentuk apapun. Yang penting berkaitan dengan kesejahteraan umum. Ya, apapun bisa. Ya. Kalau butuhnya sumur, kita bisa wakaf sumur. Ya. Kebetulan saya pribadi mengembangkan wakaf hutan. Nah, ini juga satu inovasi wakaf. Ya, itu juga bisa. Sekarang Bogor makin panas, ya kan? Kalau ada yang punya tanah, misalkan, udah saya wakafin untuk hutan aja biar adem gitu. Itu juga bagus. Ya, bagaimana pohon itu bisa menjadi penyejuk lingkungan, ya kan? Itu juga pahalanya luar biasa dari lingkungan. Dalam sebuah hadis, nah ini yang mungkin saya ingin buka pemahaman kepada kita semua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk tasjir. Tasjir itu melakukan penghijauan, reboisasi. Ya, misalnya dalam hadis Rasulullah SAW, man gharasa gharsan, dan hadis riwayat Bukhari, man gharasa gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Siapapun orang muslim ya yang menanam tanaman atau menanam pohon ya, kemudian fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun, kemudian ada burung yang nempok di situ, bertengger makan sesuatu di situ atau mendapatkan manfaat dari situ, ataupun ada manusia yang mengambil manfaatnya, apakah teduhnya, atau mengambil buahnya, atau mengambil apapun darinya, ataupun ada binatang yang lain yang juga mengambil manfaatnya, maka semua itu dinilai sebagai sebuah sedekah. Luar biasa. Sedekah. Umur pohon itu bisa puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun dari Allah. Ya, semakin besar lagi. Ya. Berapa oksigen yang kemudian bisa diproduksi dari pohon itu? Berapa karbon yang kemudian bisa diserap dari situ, yang kemudian bisa sedikit mengurangi polusi ataupun emisi gas rumah kaca misalnya. Ya, itu dorongan Rasulullah untuk kita menanam pohon. Saya bacakan satu hadis terakhir. Kalau tadi Rasulullah mendorong kita untuk menanam pohon, ada satu lagi hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah mewanti-wanti kita, mengancam kita bahwa jangan sampai kita iseng menebang pohon sembarangan. Ya. Kata Rasulullah SAW, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang memotong pohon, menebang pohon tanpa ada alasan yang dibenarkan, iseng saja begitu ya, atau illegal logging juga, ketamakannya dia menebang pohon di luar konsesinya misalnya, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam neraka. Nebang pohon hadirin, ya, hati-hati ya. Oleh sebab itu hadirinullah, ya, wakaf di bidang lingkungan ini juga penting ya, karena kita semakin hari semakin panas. Kayaknya rumah kita ada AC-nya semua kan sekarang. Kalau dulu mungkin nggak pakai AC udah adem. Sekarang udah panas nih ya. Mungkin kita juga bisa mengembangkan wakaf selain kepada yang sudah ada ya, bisa juga kepada wakaf yang berkaitan dengan lingkungan ya, kepada hutan, kepada pohon ya, kepada green wakaf. Kalau di Istiqlal, saya pernah ke Istiqlal, ketemu dengan imam besar masjid Istiqlal. Sebagian energi listrik di masjid Istiqlal itu menggunakan solar panel, dan itu wakaf. Jadi wakaf energi. Nah, wakaf energi. Ya, mungkin bisa juga tuh yang masjid Al-Hidayah kemudian menggagas juga wakaf energi, supaya sebagian, mungkin kalau seluruhnya agak susah, sebagian kebutuhan listriknya dipenuhi dari solar panel yang lebih ramah lingkungan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.